Bagaimana pendapat Tuan Guru tentang isu yang masih hangat belakangan ini seputar keabsahan nasab Ba'alawi? Perkenalkan, saya Mita dari Bandung, Tuan Guru. Iya, memang gimana ya? Ya, pertama saya memaklumi mengapa penelitian itu dicuatkan oleh sebagian tokoh kita. Tidak lepas dari latar belakang di mana terdapat sebagian oknum habaib yang songong, mungkin kalau dalam bahasa Mesir itu syaif nafsu syuwayitin, dia memandang dirinya itu keren, memandang dirinya itu, menganggap dirinya itu ngerasa tinggi, lalu merendahkan orang lain, ditambah dengan kelakuan-kelakuan yang jauh dari keteladanan para leluhurnya, para pendahulunya, terutama akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang tidak geram, siapa yang tidak jengkel melihat kelakuan seperti itu. Tetapi bukan berarti harus langsung mengorek nasabnya. Jadi mungkin seperti ini ya ekspresinya itu, keturunan Nabi, tapi kok kayak gitu perilakunya. Jangan-jangan bukan keturunan Nabi, itu bukan keturunan Nabi, itu perlu dicek lagi itu, benar nggak keturunan Nabi itu? Nah, kan seperti itu. Padahal menurut saya cukup ditegaskan saja, orang itu jangan diikuti, jangan ditiru, jangan diidolakan, walaupun dia keturunan Nabi. Nah, begitu saja tegasnya. Tidak perlu mempertanyakan dan meragukan nasabnya. Ya, cukup mempertegas bahwa itu orang, meskipun dia itu bernasab sampai Nabi, tetap jangan diikuti karena yang dilakukan salah, gitu kan. Begitu saja sebenarnya, daripada langsung nasabnya yang disasar, akhirnya kena imbas yang tidak bersalah, semua jadinya kena satu ya itulah, satu keluarga besar itu, klan Ba'alawi itu. Memang di dalam hadis banyak riwayat menyuruh kita untuk mencintai keluarga Nabi atau Ahlul Bait. Tapi tentu keluarga Nabi yang bagaimana? Yang mengikuti jejak Nabi. Kalau yang tidak, bagaimana? Ya kita cintai. Kalau bicara cinta, ada cinta khusus, ada cinta umum. Kalau kita berbicara cinta, jangankan keturunan Nabi, semua umat Rasulullah harus kita cintai. Bahkan semua makhluk, semua manusia, bahkan non-muslim, kita dianjurkan mencintai. Kalau berbicara cinta, Nabi saja mencintai orang-orang kafir. Buktinya mana? Didoakan mereka yang baik-baik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar bin Khattab didoakan Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Nabi mendoakan Sayyidina Umar bin Khattab di saat Sayyidina Umar bin Khattab belum masuk Islam, didoakan yang baik oleh Nabi. Itu juga tanda cinta. Juga kalau berbicara cinta, ya memang semua harus kita cintai. Tapi mengikuti itu beda cerita. Meneladani, menirukan, menjadikan guru, menjadikan idola, itu beda cerita. Kalau cinta kan itu lain. Maka seperti itu ya. Jadi saya menyarankan atau saya berpesan, jika ada oknum-oknum habaib yang mungkin melakukan penyimpangan-penyimpangan, perilaku-perilaku yang tidak pantas, maka tidak perlu langsung meragukan, oh ini bukan keturunan Nabi, tidak perlu. Tapi cukup dipertegas, jangan diikuti meskipun dia keturunan Nabi. Harusnya begitu, lebih bijak. Tahu juga, kan kita tahu bahwa yang maksum itu Nabi, adapun keturunannya tidak. Keturunannya tidak maksum, tidak dipelihara oleh Allah dari dosa sebagaimana para Nabi. Bahkan mungkin ada yang sudah murtad. Nah itu bagaimana? Berarti bukan keturunan Nabi? Enggak juga, bisa saja itu keturunan Nabi. Toh juga memang tidak maksum. Tinggal sikap kita saja bagaimana yang bijak dan tepat, ya, dan tanpa mengurangi kecintaan yang sifatnya umum. Adapun para habaib yang merupakan orang-orang saleh, para ulama, tentunya cinta yang khusus, yang spesial diberikan kepada kepada mereka.
Tentu tidak lupa saya juga berpesan kepada para habaib sendiri agar tolong dijaga nama baik nasabnya, dipelihara karisma nasabnya itu, jangan sembrono ya dalam melakukan hal-hal yang justru membuat keruh seperti yang kita saksikan beberapa bulan terakhir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga persatuan dan kesatuan kita. Amin ya rabbal alamin.